Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bi halalikan haramik wa ghnina bi fadlik aman siwak amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jutaan nikmat karunia, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita, Allah izinkan kita untuk menegakkan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan keluasan, kelapangan, bermajelis ilmu. Salam beserta sholawat senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang khotamun nabiyyin, penghulunya para nabi, penutupnya para nabi, yang sekaligus juga menutup risalah panjang ad-dinul haq inadina indallahil Islam, satu-satunya agama, satu-satunya petunjuk pedoman hidup adalah Islam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kelonggaran, kelapangan waktu kita untuk senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak bersama Nabi terkasihnya, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Selasa malam, berarti malam Rebo, alhamdulillah kita bermajelis ilmu kembali. Alhamdulillah, ini adalah momentum yang double perayaan, double peringatan kemerdekaan, yang sekaligus juga peringatan hari lahir Nabi kita, 1448 Hijriah, berarti sudah hampir 1500 tahun yang lalu Nabi kita lahir. Dan pada momentum yang membahagiakan ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan dengan tema tersebut, tema Maulid, tema kelahiran Nabi kita. Dan banyak kabar yang kemudian berhembus, apakah betul Muhammadiyah itu anti maulid, ngaten nggih. Dan di Losari mboten nonton perayaan niki. Mboten nonton nggih. Jadi apa perspektif Muhammadiyah, pandangan Muhammadiyah terkait dengan Maulid Nabi niku, nggih. Perspektif Muhammadiyah terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan pendekatan yang bijak, yang substantif, yang substansial. Ada beberapa poin-poin utamanya, yaitu pertama, Muhammadiyah memandang peringatan Maulid Nabi niki bukanlah perkara yang haram. Jadi boleh-boleh saja peringatan kita adakan untuk barangkali mengkaji sirah nabawi dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah. Majelis Tarjih dan Tajdid atau biasa kita singkat dengan MTT, pimpinan pusat, menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi tidak secara otomatis dihukumi haram. Perkara ini masuk dalam ranah ijtihadiyah, artinya bukan untuk ibadah sebagaimana ibadah makhdhoh, qada sholat, puasa itu disandingkan dengan hal tersebut, tentu tidak. Ini adalah ranah ijtihadiyah karena tidak ada dalil atau ayat secara khusus yang melarangnya, ataupun sebaliknya juga tidak ada yang memperingatkan untuk kita memperingatinya. Kados niku nggih. Jadi tidak ada larangan, tidak juga ada perintah. Artinya ini betul ranah ijtihadiyah. Yang berikutnya, Muhammadiyah lebih fokus kepada isi dan tujuan. Yang menjadi perhatian utama adalah cara pelaksanaannya.
Muhammadiyah menekankan agar peringatan Maulid diisi dengan kegiatan bermanfaat seperti kajian surah seperti yang tadi kami sebut di atas, kemudian pendidikan akhlak, bagaimana kita ittiba Nabi kita ikut akhlak Nabi kita, kemudian dakwah serta santunan sosial. Kemudian menghindari unsur negatif, lah ini yang kadang kita suka berlebihan dalam merayakan sesuatu. Okay. Kegiatan harus bebas dari unsur syirik, khurafat, pemujaan berlebihan kepada Nabi, serta pemborosan anggaran. Nah, ini Muhammadiyah sangat menyoroti hal ini. Selanjutnya, substansi atas seremonial, intisari dari perayaan itu. Peringatan Maulid harus menjadi momentum untuk perubahan nyata. Dados mboten dirayakan-rayakan saja, bar niku kesupen malih. Lebih apesnya lagi, sudah kita ndak ingat hari lahir Nabi kita tidak melaksanakan juga sunah-sunahnya. Nah ini langkung apes. Jadi kadang kita yang mungkin menganggap saudara-saudara kita yang lain merayakan peringatan Maulid Nabi kita nopo tuding-tuding bid'ah, ning malah piyambak niki malah mboten inget, mboten nopo tidak ingat nopo malih mengikuti atau menegakkan sunah-sunahnya. Lan iki kan pun apes sanget, wis moyoki orang lakoni sisan kados niku nggih. Nah, maka nggih saya pikir mari kita isi Maulid niki betul-betul lebih bermakrifat, lebih mengerti Nabi kita mencontohkan apa, kisahnya bagaimana, sehingga muncul mahabbah. Ada beberapa proses, nggih. Yang pertama ma'rifatun Nabi, bagaimana kita betul-betul mengenal baginda Nabi kita, sosoknya, sikapnya, sifatnya, akhlaknya, sehingga kita bisa memunculkan mahabbah, cinta. Betapa pribadi ini memang pribadi yang luar biasa yang Allah turunkan ke bumi sebagai uswah, sebagai contoh yang bisa kita tiru. Sehingga mudah-mudahan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saya ulang lagi, peringatan Maulid Nabi ini harus menjadi momentum untuk perubahan nyata, yakni meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujurannya, kepedulian terhadap sesamanya, dan menjaga tutur kata serta perilaku. Orang Islam, Muslim harus bertutur kata yang lembut, yang tidak menyakiti. Ngaten nggih. Kemudian fakta sejarah. Lah ini kita menyoroti fakta sejarah. Muhammadiyah memiliki catatan sejarah yang menunjukkan bahwa Maulid Nabi telah lama dijadikan media dakwah dan pendidikan. Jadi kita juga sering mengadakan perayaan-perayaan itu, namun lebih ke intisari. Bagaimana momentum ini kita jadikan waktu kita untuk mengenang, sekaligus juga untuk watawasobil haq, watawasobil sober. Bukan sebagai ritual wajib, nggih. Niki Muhammadiyah tidak menganggap peringatan ini sebagai kewajiban. Karena tahun ini juga tidak ada perayaan, namun demikian kapan saatnya juga tidak masalah, tidak mengapa ketika kita menggunakan momentum ini untuk dakwah dan pendidikan. Bagaimana momentum ini betul-betul kita bisa jadikan sebagai sarana untuk menghidupkan semangat mencintai Nabi. Kalau tanpa perayaan Agustusan, mungkin saja anak-anak kita bahkan tidak tahu hari kemerdekaannya. Ngaten nggih. Jadi ranah ijtihad itu yang diambil Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah tidak lantas menghukumi itu haram atau lawan katanya juga sekaligus mewajibkan. Ngaten nggih. Jadi insya Allah kita pahami bersama. Muhammadiyah memandang Maulid Nabi adalah ranah ijtihadiyah, merujuk pada perkara yang tidak diatur secara eksplisit atau terang, gamblang, mboten nonten, nggih. Baik dalam nas Al-Qur'an ataupun hadis, tidak ada perintah yang jelas ataupun larangan yang jelas itu secara khusus
baik itu merintah ataupun melarang tentang perayaan Maulid niki. Berikut adalah poin utama makna ijtihadiyah menurut perspektif Muhammadiyah. Pertama, bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah yang wajib yang kita tahu. Sebagaimana misal ritual seperti sholat, puasa ataupun haji yang tata caranya sudah ditetapkan secara ketat oleh syariat. Karena tidak ada ketetapan ritual khusus dari Nabi kita, maka hal ini tidak bisa disamakan dengan kewajiban ibadah tersebut. Ngaten nggih. Kemudian wilayah ijtihad, karena tidak ada perintah maupun larangan khusus, maka hukumnya diserahkan kepada ranah ijtihad. Ini berarti kegiatan tersebut boleh dilakukan selama membawa manfaat dan tidak ada pemborosan anggaran. Sekali lagi, Al-Fakir mengingatkan, kadang acara-acara seringkali kita agak abai dengan pemborosan anggaran atas nama peringatan. Nah, ini Muhammadiyah menyoroti tidak boleh. Kegiatan tersebut haruslah membawa manfaat atau kemaslahatan, tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti syirik, khurafat atau pemborosan anggaran. Nah, ini diulang lagi. Kemudian fleksibilitas dakwah. Status ijtihadiyah memberikan ruang bagi umat untuk memanfaatkan momentum Maulid sebagai sarana dakwah, pendidikan akhlak, kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Singkatnya, ijtihadiyah dalam hal ini berarti sesuatu yang tidak wajib tetapi tidak juga dilarang, sehingga diperbolehkan sebagai sarana kebaikan selama pelaksanaannya tetap sesuai dengan koridor syariat Islam. Muhammadiyah menekankan bahwa peringatan Maulid Nabi sebaiknya diisi dengan kegiatan yang membawa manfaat dan menghindari unsur-unsur negatif seperti syirik atau pemborosan anggaran. Terus ini betul-betul diulang terus, kita harus ingat tentang batasan-batasan itu. Maulid Nabi diarahkan dari sekedar acara seremonial atau perayaan saja, namun menjadi sebuah gerakan nyata yang mampu memperbaiki diri dan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Atau tadi saya menonton satu podcast dari Ustadz Al-Fatih, beliau mengistilahkan Maulid next level, Maulid tingkat lanjutnya itu bukan hanya perayaan-perayaan saja, melainkan kepada aksi nyata. Dan Alhamdulillah Muhammadiyah melalui rekam jejaknya, sejarahnya peringatan Maulid itu alhamdulillah diisi dengan berbagai hal tadi. Dakwah, kemudian kegiatan sosial, kemudian kajian terkait dengan Sirah Nabawi. Alhamdulillah berarti kita masuk kategori Maulid next level ala Ustadz Fatih Karim. Jadi beliau mengistilahkan mustinya memang Maulid ini diisi dengan aksi nyata. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan positif yang disarankan. Nah, ini saya ringkas lagi biar tidak nyembrah-nyembrah. Kajian sirah yang pertama, yaitu mengadakan kajian mempelajari sejarah kehidupan dan akhlak Rasulullah agar dapat dipahami dan juga diteladani. Kalau tidak ada yang terus mengingatkan, anak-anak kita cenderung lupa. Atau enggak usah anak-anak, bahkan kita sendiri sering lupa bagaimana cara Nabi mendidik anak, bagaimana cara Nabi bercengkrama dengan para sahabat, bahkan bagaimana cara Nabi berdagang, kita sering lupa kalau tidak sering diingatkan. Maka peringatan Maulid Nabi mestinya dipadati dengan hal-hal yang seperti itu. Berikutnya pendidikan akhlak, yaitu mengajarkan perilaku seperti yang dicontohkan Nabi sebagaimana kejujurannya, al-amin, kemudian amanah, bagaimana Nabi kita mengemban amanah, kemudian bagaimana Nabi kita adalah manusia yang sangat memiliki jiwa yang penuh kasih dan sayang dan kepedulian terhadap sesama. Bahkan pada satu riwayat ketika beliau memiliki 2 dirham yang kemudian beliau ingin
nopo beli pakaian, beli baju. Yang pada akhirnya pulang nggih mboten angsal baju, uangnya juga habis. Nah, itu karena kepedulian kasih sayangnya terhadap sesama. Selanjutnya Maulid ini harus diisi dengan dakwah digital yang mencerahkan. Lah karena memang perubahan terus terjadi, ini sunatullah, perubahan pasti terjadi, maka Muhammadiyah semestinya menjadi gerakan yang berkemajuan, harus selalu inline, selalu update dengan kondisi perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin pengajian hanya bisa dilakukan seperti ini di musola-musola, namun sekarang ruang-ruangnya sudah sangat luas, banyak media sosial, di mana kalau tidak diisi dengan hal yang baik, maka media sosial hanya tumpukan sampah yang bahkan meracuni pikiran kita, anak-anak kita. Maka mudah-mudahan dengan dakwah digital yang mencerahkan, mudah-mudahan mampu membentengi generasi kita dari pengaruh-pengaruh negatif. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Melakukan aksi nyata seperti pelayanan kesehatan, gerakan peduli lingkungan, atau pemberdayaan warga. Nah, pada poin ini Al-Fakir mencontohkan, alhamdulillah. Tentu di sisi lain saya kembalikan segala sesuatunya kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya saudara kita di NTT terkena gempa, 7,7 skala Richter, dan alhamdulillah pada hari itu juga Muhammadiyah melalui MDMC-nya kita sudah mengirim bantuan ke sana dan sudah memberikan ruang pengungsi. Jadi alhamdulillah aksi tanggapnya luar biasa Muhammadiyah. Kemudian PP melalui instruksinya menginstruksikan seluruh masjid di Indonesia yang milik Muhammadiyah infak Jumatnya untuk dialokasikan membantu yang terdampak bencana. Alhamdulillah, jadi melalui Omor One Muhammadiyah One Respon, itu satu gerakan, sehingga kita bisa bayangkan kalau misal 12.000, ini yang tercatat, belum yang tercatat insya Allah lebih banyak lagi, ada 12.000 masjid milik Muhammadiyah, di mana kalau infak Jumatnya dikirim ke tempat bencana, insya Allah menjadi kekuatan yang dahsyat. Bahkan nuwun sewu, respon kita bahkan lebih cepat dari pemerintah sendiri. Lah ini ngapunten ini. Tapi mudah-mudahan dengan kita terus meneladani Nabi, ittiba Nabi, mudah-mudahan pemerintah ini jadi bisa juga mengikuti jejak kita. Amin ya rabbal alamin. Namun ada satu hal yang cukup menggelitik dari seorang sastrawan dari Palestina. Ngapunten rada keluar sedikit nggih. Al-waton lil ghani. Negara ini untuk orang-orang yang kaya. Watoniyah lil fakir. Semangat nasionalisme itu memang digembor-gemborkan untuk orang yang fakir. Ini kritik luar biasa dari sastrawan Palestina, ngapunten. Tapi rasanya kok pas. Negara dicaplok yang punya gawe, semangat nasionalisme kados anjir-anjiran, nopo-nopo niku memang nggih bunga-bunga orang-orang miskin. Sementara hutannya dibakarin. Ngaten nggih. Ada satu kritik di mana habis kebakaran terbitlah sawit. Lah ini wallahu alam. Tapi mudah-mudahan kita bisa menjaga negeri ini, mencintai negeri ini sebagaimana Haidar Nasir himbau. Cara kita mencintai negeri ini bukanlah menuntut, merongrong, apalagi meminta sampai dengan korupsi. Naudzubillahi min dzalik. Cara kita mencintai negeri ini adalah bagaimana kita bisa terus memberi, kata beliau. Dan ini insya Allah menjadi falsafah
pergerakan kita melalui lazismu, melalui MDMC kita berjuang untuk terus bisa berkontribusi, bisa memberi pada negeri yang kita cintai. Amin, nggih. Mudah-mudahan Allah jaga semangat ini. Terkait hal ini, izinkan Al-Fakir juga menyampaikan bahwasanya bagaimana layanan kesehatan, kemudian pemberdayaan warga, ini menjadi concern lazismu di next levelnya, di program berikutnya terkait dengan kesehatan, pendidikan, karena ternyata dalam beberapa bulan belakangan, Mei, Juni, niku nggih, kula tesih kelingan sangat Pak De, nasihat dari Pak De Soekardi. Terusipun Gung sing gawe wong lara tambah lara, kowe anu ora duwe duit, kados niku nasihatnya Pak De. Jadi saya jelek banget teng mriki dan nggih kami temui beberapa bulan ke belakang niki Pak De. Jadi ada saudara kita yang tidak mau dibawa rumah sakit sampai pada akhirnya mau ndak mau harus digotong pekto griya sakit. Awalnya menolak terus. Jadi saya teringat terus nasihat itu. Sing gawe lara tambah lara, anu ora nyekel duit, orang duwe duit. Nah, waktu itu kami bawa ke rumah sakit. Ya memang alasannya untuk UB rampe di rumah sakit saja tidak ada. Kadang saya sakit menyaksikan hal-hal niku nggih. Kalaulah saya punya duit, hal ini ndak usah terjadi gitu niku kadang. Ada satu pasien, tidak saya sebut namanya nggih. Itu juga sama, dan kita mencoba melalui istrinya nggih, itu dibawa ke rumah sakit saja. Karena gulang-guling teng dalem nggih, kita nggak bisa berbuat apa-apa nggih. Sampai pada akhirnya beliau mau dibawa ke rumah sakit, namun hanya 1 hari. Besoknya pulang lagi. Saya betul-betul tanyakan, sudah keluar belum diagnosanya? Diagnosanya ini, sudah, tapi perutnya jadi sakit, dan seterusnya. Yang jelas saya melihat belum layak pulang, begitu. Jadi lagi-lagi saya melalui rambatan lewat buri kata seniko nggih, alhamdulillah bisa dibawa lagi, dan di kali kedua kami membawa ke rumah sakit, saya bilang ke dokternya, Pak dokter, saya dari masjid, wis kula ngedol masjid niki. Saya dari masjid, tolong kalau memang harus ada tindakan ambil saja, insya Allah kami siap kata seniku. Nggih jane mbuh siap mbuh ora, kula nggih ragu-ragu, tapi insyaallah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kula yakin ngaten mawon. Saya bergantung kepada Allah. Ini jelas di depan mata saya. Bismillah kula ngaten teng batin nggih. Jadi saya sampaikan ke dokternya, "Dok, kalau memang harus ada tindakan ambil saja." Saya dari masjid. Masjid Losari kula ngaten. Ngedol jeneng masjid lah. Alhamdulillah qadarullah paginya memang harus dipotong ususnya. Niku karena cancer. Lah ini kan memukul saya nggih. Seharusnya memukul kita semua lah. Ada tetangga kita, saudara kita yang seperti itu. Namun kita belum bisa banyak berbuat. Namun di sisi lain saya mewakili teman-teman lazismu Losari betul-betul dari lubuk hati terdalam kami berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah ikhlas nggih melalui kaleng-kaleng itu nggih. Ini sangat-sangat membantu pergerakan kami dalam pelayanan kesehatan, walaupun baru bisa istilah kata antar jemput saja. Namun di next levelnya mestinya kita harus perbaiki. Nah disinilah kami menggagas kita harus memiliki wakaf-wakaf produktif, di mana ketika wakaf produktif ini berjalan,
kita bisa mengalokasikan keuntungan dari wakaf produktif itu untuk pelayanan kesehatan, membantu. Oke. Pada satu kesempatan saya agak cukup emosional. Niki pangapunten sangat nggih. Pangapunten sangat untuk saya sampaikan kembali. Karena kampung kita adalah kampungnya perantau. Perantau nggih rata-rata. Itu kalau anak kita masih sehat, anak kita masih bergas waras, pasti tidak dilosari. Nggih, pasti tidak dilosari. Kalau anak kita pintar juga pasti tidak dilosari. Leres nggih? Jadi seolah-olah nantinya losari akan menjadi satu tempat di mana tempat pulangnya orang-orang yang satu sudah tua, sudah tidak muda lagi. Dua, walaupun belum tua tapi sudah jatuh sakit. Leres napa mboten niki? Ngapunten niki nggih, kita akan menjumpai kondisi itu nanti. Di mana losari itu kampung tempat kita berpulang karena kita sudah tua, karena kita sudah sakit, sudah tidak bisa apa-apa. Lah terus bagaimana nanti kita? Lah inilah juga satu alasan di mana dulu 2018 saya pulang. Nyong arep dadi wong desa baik, ngaten, nggih. Nah, saya berpikir ini urgent untuk kita lakukan, untuk kita mendirikan segera wakaf-wakaf produktif. Bayangan saya itu nggih simpel mawon wong informasi insyaallah nanti segera kami himpun. Ada masukan katanya bikin kandang ayam misal ngaten nggih. Ada masukan tuku sawit misal kebun sawit nggih. Walaupun di sisi lain lagi banyak banget santer banget kritik kabeh alas kok digawe sawit. Nah itu banyak sekali memang kritik itu. Nah ini sedang kami terus pelajari, mudah-mudahan kita nanti bisa merintis, kita membangun wakaf produktif di mana umur kita kan nggih pun mboten panjang lagi nggih. Marilah kita menteladani Kiai Dahlan lah. Nggih, Kiai Dahlan itu memegang lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kiai Dahlan memegang betul ayat ini. Kiai Dahlan menyampaikan, mengajarkan kita, mentoladani kita semuanya untuk memberikan, untuk menginfakkan harta terbaik kita. Entah itu berupa mal, entah itu berupa pikiran, berupa gerakan. Sehingga mudah-mudahan kita berpulang kelak menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah. Kita sudah berjuang betul, berjuang maksimal untuk agama ini, kita berjuang maksimal untuk kebaikan sesama. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini kami menghimbau mudah-mudahan Bapak Ibu tresno dengan pergerakan ini. Mari kita insya Allah mudah-mudahan bulan ini selambat-lambatnya bulan depan September kita sudah mulai bergerak. Nah, teknisnya seperti apa insya Allah keikhlasan Bapak Ibu semuanya saja. Misal nun sewu nggih, kalau perhitungan saya itu kalau 1 tahun ada 365 hari, kita 1 hari bisa nabung 1.000 saja sudah 365.000. Kalau kali 6.000 jumlah pemilih niku nggih kathah. Sehingga insya Allah bukan sebuah kemustahilan kita memiliki misal ide gagasannya punya kebun sawit atau tadi kandang ayam misal itu nanti tentu kita akan betul-betul pelajari. Insya Allah tempat kami belajar nanti bisa ke Jogja. Kebetulan kemarin saya ketemu dengan Mas sepupu yang beliau juga di BTM Jogja. Di BTM Jogja beliau memiliki mitra di mana kandang ayamnya populasi 450.000 ekor. Kathah nggih, 450.000 ekor populasi ayamnya. Lah, insyaallah
beberapa saat ke depan nanti akan kita jadwalkan belajar ke sana. Bagaimana kita mulai dari hal terkecil yang mungkin bisa kita lakukan. Nah, nanti keuangan juga insya Allah kita akan kerjasama dengan BTM. Malah BTM sudah nanya-nanya terus kapan dimulai, padahal saya menyampaikan hal ini, saya sounding ke teman-teman di BTM itu 2 atau 3 tahun yang lalu tentang rencana ini. Karena memang ini rencana besar, tentu membutuhkan waktu, membutuhkan tim yang solid, sehingga kita bisa betul-betul menomorsatukan transparansi, menomorsatukan pelayanan maksimal terhadap umat. Nah itu yang kami inginkan. Karena demi Allah saya termasuk orang yang rada sakit hati. Nggih, ngapunten ini. Sakit hati bagaimana Muhammadiyah memiliki banyak wakaf-wakaf yang tidak produktif. Saya tertampar, saya tertampar. Kados Pondok Igir Lengur, yang saya tahu saya kelas 3 MTS sudah berdiri. Kelas 3 MTS kulo niku tahun songo papat songo gangsal niku kulo kelas 3 MTS. Itu sudah berdiri. Jadi saya punya harapan besar Losari punya pondok pesantren ngaten. Yang sampai hari ini efektivitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lah maka dendam positif ini ingin saya sublimasi, ingin saya ubah kepada energi-energi yang positif, di mana semestinya kita orang tua membentengi anak kita satu dengan akhlak, dengan akidah yang kuat, akhlak yang baik, kemudian kita perkuat juga kekuatan ekonominya, kados niku. Lah mudah-mudahan hajat ini Allah ijabah, sehingga kampung para perantau ini bisalah tetap untuk hidup, untuk terus berkembang. Mudah-mudahan juga akan memantik, men-trigger, memantik anak-anak kita yang pandai, anak-anak kita yang pintar untuk berdaya di kampungnya sendiri. Kinten-kinten setuju nggih Bapak Ibu nggih? Setuju nggih? Nggih lah bismillah. Kalau bukan dari kita lah badai bergantung ke sinten malih. Nggih. Dan insya Allah langkah kecil ini akan lebih terasa dampaknya. Wong nggih nuwun sewu nggih 1000 2000 Bapak yang Bapak Ibu berikan itu Masya Allah sangat-sangat membantu, sangat-sangat menolong saudara kita yang di kondisi mustad'afin atau sedang lemah, sedang kesempitan secara rizki. Betul-betul kami berterima kasih atas semua hal itu kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, kelapangan rizki, sehingga kita bisa menjadi khairunas anfa'uhum linas. Ngaten nggih. Dan khairunas anfa'uhum linas nggih terus harus disambungkan kembali. Sedekah jariyah, al ilmu yuntafa'u bih, kemudian waladun soleh yad'u lahu. Anak-anak yang mendoakan kita orang tuanya. Dan mudah-mudahan ini betul-betul bisa kita rawat, kita jaga. Karena saya sedang betul-betul mengkhawatirkan satu hadis, Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap saja kelahiran bayi-bayi itu adalah di kondisi fitrah, kondisi suci, kondisi sesuai dengan rule-nya Allah, aturan mainnya Allah. Fabawahu sampai pada bapak-bapaknya atau orang tuanya lah, ngaten nggih, yuhawidanihi, yang membentuk karakter anak kita menjadi karakter Yahudi. Lah, karakter Yahudi itu seperti apa? Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, orang Yahudi itu selalu orang yang bersembunyi di benteng-benteng. Dulu ketika perang dengan orang Yahudi juga mereka angkuh karena punya benteng-benteng besar. Ngaten nggih. Lah, dalam bentuk-bentuk kecilnya kita menyerahkan ketakutan kita itu pada Allah, bukan pada Allah.
ketakutan kita, kekhawatiran kita lebih banyak kita gantungkan kepada materi, kepada jabatan, kepada kedudukan, tabungan, dan lain-lainnya. Alhamdulillah saya banyak belajar untuk hal ini. Sebagaimana orang modern biasanya segala sesuatunya harus dipersiapkan. Saat 2018 dulu saya pulang, bismillah mau total di masjid, janjane kula nggih mboten bodoh-bodoh amat nggih, mboten goblok sangat mboten lah kula. Kula nggih persiapan. Nyade kaplingan. Dados teng mriki bombong. Bombong berkat tesih onten tabungan. Lah, berarti kenyamanan saya gantungkan kepada harta yang ada pada diri saya. Ngaten nggih? Qadarullah, Allah Maha Pecemburu. Di tahun pertama alhamdulillah jebule Allah memberikan hal yang tidak saya perhitungkan. Sebagaimana rezeki datang kepada kita itu, kalau kita orang yang bertakwa adalah muhaitsu la yahtasib. Tidak mampu kamu hitung, tidak bisa kamu perkirakan. Demikian pula kalau bukan rezeki nggih sami mawon. Intinya singkat kata, uang kami habis di tahun pertama. Masya Allah. Iya, betul-betul nggak ada yang bisa menjamin hidup saya kecuali Allah. Akhirnya total pasrah mawon kalih Gusti Allah. Saya belajar di situ. Sampai pada akhirnya ternyata juga jalan 6 tahun kula nggih tesih sehat mawon. Tesih wonten rezeki mawon. Demi Allah, saya bisa istilah kata ngapunten ngomong kaya kiye kados niku nggih, karena saya belajar. Kita sudah mencetak anak-anak kita, memberi ketakutan, memberi kekhawatiran sebagaimana orang-orang Yahudi lakukan kepada anak-anaknya. Palestina harus dikuasai, kalau Palestina nggak dikuasai nanti begini. Iran harus dibom, kalau nggak dibom nanti begini. Kekhawatirannya selalu ke dunia. Dan ternyata kita juga tidak jauh-jauh dari hal itu. Sekolah, nek ora sekolah bodoh, nek bodoh engko rata yang macam-macam ketakutan yang kita suntikan kepada anak kita. Jadi saya makdeg niku ketika mentadaburi hadis tadi. Fabawahu yuhawidanihi. Sampai orang tuanya itu yang membuat karakter anak-anaknya itu menjadi Yahudi. Ini Allahu Akbar, saya kepukul sekali begitu. Atau misal yunasironihi, orang-orang Nasrani itu sebagaimana yang digambarkan di Al-Quran adalah mereka yang banyak amal tapi tidak punya ilmu. Nggih? Yang di Hollywood itu banyak orang Kristen, tapi dia ngapain untuk apa itu dia tidak tahu. Ngaten nggih? Yang misal menciptakan banyak hal, entah lampu, entah mesin, entah apa, itu banyak yang dari Nasrani. Tapi karena dia tidak tahu konsep jariah, dia dalam kegelapan juga akhirnya. Lah, apa kita juga tidak mengajarkan hal demikian? Kerja sing rosa, sugih. Ya baik kerja rosa atau sugih atau miskin itu kan kondisional, kondisi saja, takdir. Yang penting bagaimana seperti Utsman, kalau kamu kaya belilah surga dengan hartamu. Kalau kamu miskin, belilah surga dengan sabarmu. Kan ngaten nggih kalau di Islam. Tapi perspektif ini tidak kita sampaikan ke anak-anak kita. Pokoknya takutnya kepada hal yang lain. Sehingga untuk mengatakan hasbiyallahu la ilaha illallah itu beratnya minta ampun. Nah ini ngapunten, saya menyampaikan hal ini untuk otokritik kita bersama, untuk kita muhasabah. Mudah-mudahan sisa umur kita, sisa hidup kita betul-betul lillah, hanya untuk Allah saja. Insya Allah kalau kita pasrahkan kepada Allah, anak-anak kita akan menjadi lembut hatinya, akan lebih manut kepada orang tuanya. Bisa jadi anak-anak kita enggak manut kan juga karena kita sendiri. Maka lebih banyak mari kita beristighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Selanjutnya saya tidak terlalu mendalami bagaimana Nabi ngendika yumajisanihi, seperti orang-orang Majusi niku.
Karena di dua hal, yuhawidanihi dengan yunasironihi saja sudah membuat saya napa nggih makjleb kata seniku. Jadi saya waktu itu dilalai kurang membaca yang terakhirnya karena sudah kepukul di dua hal tadi. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang tua yang baik, yang bertanggung jawab anak-anak kita. Mudah-mudahan mari terus kita doakan anak kita menjadi ahlul masjid, menjadi anak-anak yang mencintai masjid, anak-anak yang terpaut hatinya di masjid, sehingga ketika kita nanti berpulang, mudah-mudahan dengan hati yang tenang. Karena nanti yang dipanggil adalah jiwa-jiwa yang tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ngaten nggih. Marilah lebih tenangkan hati pikiran, kita fokus kepada anak-anak kita, yang jelas yang menjamin, menggaransi hidup kita tetaplah Allah Ta'ala, bukan harta kita, bukan jabatan kita dan seterusnya, maka rasanya disayangkanlah kalau sisa umur kita untuk mengejar hal-hal yang tidak bisa kita bawa ke akhirat nanti. Ngaten nggih? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, barangkali ada kalimat yang menyinggung, saya sebagai manusia biasa nyuwun pangapunten, yang betul-betul saya minta maaf kalau untuk semua hal itu. Oke, astaghfirullah li wa lakum, nasru minallah wa fatun qarib, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.